Halo pemirsa, saya Nina Aida Zahara akan membawa Anda untuk menyaksikan Festival Pangan Lokal. Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA serta Edukasi Pangan Lokal yang bertempat di Gedung Wanita Provinsi Riau, Jalan Diponegoro nomor 36A, Pekanbaru. Kali ini kita akan melihat dan menyaksikan keseruan dari para peserta yang bersaing dalam menunjukkan kreativitas dan keahlian mereka dalam menyiapkan menu makanan yang tentunya bergizi. Nanti juga akan ada penyampaian materi edukasi dari instruktur ahli gizi kita pada hari ini. Jangan lewatkan momen-momen selanjutnya. Ikutin terus dan ayo kita lihat siapa yang kira-kira menjadi pemenangnya. Pemirsa, Festival Pangan Lokal dan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA digelar pada Kamis pagi yang bertempat di Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau, Jalan Diponegoro nomor 36A, Pekanbaru. Acara ini berlangsung meriah dengan dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk PJ Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Syafa Levi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau Zuliana Rahman Hadi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau Adrias Haryanto, juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi Riau, serta Ketua Tim Penggerak PKK dan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura dari Kabupaten Kota seprovinsi Riau. Selain itu juga hadir guru pendamping dari SMK Sederajat bersama dengan para murid yang antusias mengikuti pembelajaran mengenai gizi dari instruktur gizi Neneng Sumarni. Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA ini diikuti oleh 9 kabupaten kota seprovinsi Riau, diantaranya Kabupaten Kuansing, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Acara dimulai dengan persiapan peserta lomba yang menata menu makanan mereka semenarik mungkin. Setelah persiapan selesai, acara resmi dibuka dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PKK. Ya Allah ya Adil, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui ya Allah, bahwa setiap usaha dan kegiatan yang kami laksanakan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dilandasi iman dan takwa kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai wahana bagi seluruh peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang apa dan bagaimana sesungguhnya cara mengolah menu yang baik dan benar, sehingga masyarakat gemar mengkonsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi kesehatan tentunya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, melalui momentum kegiatan ini tumbuhkanlah kesadaran kami semua dan masyarakat di lingkungan kami bahwa kenyang tidak harus nasi, sehat dan bahagia dengan pangan lokal, sehingga dengan mengkonsumsi makanan sehari-hari yang beraneka ragam, maka kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan lain, yang pada akhirnya ya Allah dipenuhi asupan zat gizi yang seimbang. Dan pada waktunya atas izin-Mu juga tidak ada lagi anak-anak kami di Provinsi Riau yang kami banggakan ini terlahir dan tumbuh kembang sebagai anak-anak yang dikategorikan sebagai anak stunting. Kita
Laporan dan sambutan demi sambutan pun disampaikan. Diawali oleh Wiwik Suryani selaku Ketua Pelaksana acara yang menyampaikan bahwa pola konsumsi untuk anak usia sekolah dasar usia 7 hingga 9 tahun masih belum optimal dalam memenuhi kaidah gizi seimbang. Untuk itu, upaya keanekaragaman makanan penting dengan cara melakukan pengembangan sumber daya pangan lokal. Bapak Ibu, dalam pemenuhan kebutuhan pangan sangat penting bagi kita sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengkonsumsi makanan sehari-hari yang beraneka ragam. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman yang kita kenal dengan sebutan B2SA dengan memanfaatkan pangan lokal menjadi hal yang penting untuk diterapkan dalam pola konsumsi sehari-hari kita. Hal ini sejalan dengan peraturan Presiden yang baru dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional, yaitu tentang percepatan keanekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, di mana kita diminta untuk melakukan memperhatikan komposisi dalam pemenuhan zat gizi sehingga tercukupi dari penganekaragaman, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Namun kenyataannya sampai saat ini pola konsumsi pangan bergizi berupa menu makan siang untuk anak sekolah dasar usia 7-9 tahun masih belum optimal untuk memenuhi kaidah gizi seimbang. Untuk itu, upaya penganekaragaman pangan menjadi sangat penting, baik dari sisi ketersediaannya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan pilihan pangan yang lebih beragam dengan melakukan pengembangan sumber daya lokal, sehingga dapat mengembangkan kekayaan alam dengan bijak dan memperbaiki status gizi masyarakat yang lebih baik lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum pelaksanaan kegiatan ini dibuka secara resmi, kami melaporkan beberapa hal terkait kegiatan pada hari ini. Adapun tujuan diadakan acara diselenggarakan yaitu berupa Festival Pangan Lokal Lomba Cipta Menu B2SA adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat lebih luas dalam penerapan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA dengan memanfaatkan olahan pangan lokal untuk mendukung program makanan bergizi, konsumsi pangan B2SA dan konsumsi pangan lokal. 2. Mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengembangan olahan pangan lokal yang menarik, cita rasa tinggi dan bernilai gizi untuk anak sekolah. Hal ini sejalan nantinya dengan program makan B2SA untuk anak sekolah yang akan digerakkan oleh pemerintah, di mana peserta lomba Cipta Menu B2SA tingkat Provinsi Riau tahun 2024 ini adalah anggota tim penggerak PKK yang bekerja sama dengan dinas terkait yang terdiri dari 9 kabupaten kota Provinsi Riau, mana hari ini diikuti oleh Kabupaten Kuansing, Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Kabupaten Siak, Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Tim juri dari Lomba Cipta Menu B2SA Provinsi Riau ini adalah terdiri dari ketua tim juri, yaitu dari Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Riau, dan terdiri dari anggota Ibu Ketua Dharma Wanita Dinas Pangan Tanaman Pangan Provinsi Riau, ahli gizi dari akademisi, ahli tata boga dan sertifikasi. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau Zuliana Rahman Hadi yang menyampaikan harapannya agar acara ini dapat menimbulkan motivasi dan semangat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sesuai pola pangan harapan. Dan diharapkan juga agar para ibu rumah tangga dapat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai media penghasil panganan lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu yang akan menyiapkan menu bagi keluarganya akan senantiasa mempertimbangkan 4 hal, yaitu beragam bahan yang akan disediakannya,
kandungan zat gizi yang ada pada bahan tersebut, keterjangkauan ekonomi, dan tingkat kesukaan anggota keluarga terhadap menu yang disajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Konsumsi pangan berkualitas dapat diwujudkan dengan pola konsumsi makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang lengkap, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, yang kita kenal dengan B2SA, tentunya akan memperbaiki pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah dasar, terutama pada usia 7 sampai 9 tahun. Terima kasih kami ucapkan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau atas pelaksanaan agenda Lomba Cipta Menu B2SA dan edukasi pangan lokal. Kegiatan ini tentunya dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Riau dengan harapan dapat menumbuhkan motivasi dan semangat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan pola pangan harapan. Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau, saya berharap kepada tim penggerak PKK Kabupaten Kota dan Provinsi Riau untuk dapat memasyarakatkan betapa pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Saya juga berpesan kepada seluruh peserta agar dapat menunjukkan kreativitasnya dalam mengembangkan beragam menu lengkap dan bergizi dengan olahan pangan lokal. Terkhusus kepada ibu-ibu rumah tangga, saya berharap dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai salah satu sumber pangan dan gizi. Dan juga saya berharap kepada ibu-ibu dibiasakan anak-anak sarapan pagi. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan kepada seluruh peserta lomba kami ucapkan selamat mengikuti lomba. Tunjukkan hasil terbaiknya, menang kalah itu biasa dalam suatu perlombaan. Selamat bagi yang menang pada tahun ini, dan yang belum berhasil bukan suatu kekalahan, tetapi kemenangan untuk mendapatkan kesempatan berikutnya. Demikian, kapal berlayar melintasi selat, singgah sebentar di Pulau Andalan. Makan konsumsi pangan lokal yang sehat, cegah stunting, anak Riau sehat dan cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala usaha kita. Selanjutnya laporan dan sambutan dari PJ Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Syafa Levi. Dalam laporannya, beliau mengatakan bahwa indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi masyarakat yaitu dengan skor pola BBH. Provinsi Riau sendiri memiliki skor senilai 88,9 yang berarti masih di bawah rata-rata nilai BBH nasional yang mencapai 94,1. Beliau berharap Provinsi Riau setidaknya mencapai target nilai PBH 92,3. Serta lomba hadirin para undangan yang kami banggakan. Provinsi Riau memiliki potensi pangan lokal sumber karbohidrat non-beras yang cukup besar yang tersedia hampir di seluruh kecamatan, baik dapat di pekarangan, lahan pertanian maupun di lahan perkebunan seperti sagu, talas, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Namun pemanfaatannya sampai saat ini masih belum optimal dan kurang terberdayakan. Yang menjadi tantangan kita saat ini adalah bagaimana kita melakukan diversifikasi makanan olahan yang berasal dari bahan pangan non-beras, tetapi tetap merupakan nilai gizi yang seimbang, karena untuk hidup sehat, cerdas, dan produktif, setiap individu haruslah memenuhi asupan gizinya dengan mengkonsumsi aneka ragam pangan secara seimbang. Dalam rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA,
serta dalam rangka peningkatan kreasi dan nilai tambah produk pangan lokal yang bernilai komersial sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, maka dilaksanakan melalui lomba cipta menu, BDSA dan edukasi pangan lokal secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Tentunya diharapkan dari hasil acara ini akan dapat diaplikasikan secara permanen dan massal pada seluruh masyarakat Provinsi Riau. Maka dengan upaya yang dilaksanakan hari ini, kita berharap akan punya dampak positif terhadap peningkatan jiwa kewirausahaan ibu-ibu, PKK dan kelompok wanita tani, peningkatan kreativitas dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk pangan lokal Provinsi Riau, dan akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, melalui lomba ini diharapkan dapat memantapkan kemandirian pangan lokal dan pelestarian sumber daya alam dengan memanfaatkan hasil potensi alam daerah, misalnya sagu, jagung, singkong, ubi jalar, pisang, sukun dan lain-lain yang tersebar di seluruh kabupaten dengan proses pengolahan menjadi bahan pangan fungsional yang mengandung berbagai nutrisi dan mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan dapat membantu penambahan pendapatan rumah tangga. Untuk memotivasi masyarakat agar mau mengkonsumsi pangan makanan sesuai dengan pola bangun harapan atau PBH, maka secara khusus kami harapkan kepada tim penggerak PKK Kabupaten serta organisasi wanita yang ada untuk dapat memasyarakatkan betapa pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA yang mengutamakan sumber daya pangan lokal kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi yang potensinya cukup besar perlu terus digalakkan dan dioptimalkan. Demikian beberapa harapan yang perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta lomba. Kami ucapkan salam di lomba. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Festival Pangan Lokal Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA Provinsi Riau tahun 2004 dengan ini kami nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT meridai dan memberkahi semua niat dan usaha kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya sudahi, saya bacakan pantun yang sudah disebut. Buah pulasan manis rasanya, hasil budidaya tanaman di tengah pulau. Selamat sukses Festival Pangan Lokal B2SA. Kita berdayakan pangan lokal di daerah Riau. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival pangan lokal ini tidak hanya diisi oleh kemeriahan dalam ajang adu kreativitas mengolah menu makanan bergizi yang memanfaatkan olahan pangan lokal, melainkan juga diisi pembelajaran mengenai B2SA dan tanaman pangan lokal Riau oleh instruktur gizi Neneng Sumarni dan masyarakat khususnya siswa-siswi SMK Sederajat sebagai audiens. Kenapa sarapan menjadi sesuatu yang penting dan ditanya menjadi poin kedua dalam edukasi hari ini? Karena Ananda sekalian mungkin makan malam boleh dikatakan itu terakhir jam 8, atau ada beberapa orang yang mungkin jam 9, atau ada yang jam 10 tapi jarang. Kemudian kita tidur, berapa jam waktu kita kosongkan perut kita? Lebih kurang 8 sampai 10. Bahkan ada yang dia makan malamnya sore hari, jadi kita mengosongkan 12 jam perut kita. Kemudian sarapan paginya enggak. Alhasil masuk pelajarannya kira-kira puyeng enggak itu kepala? Puyeng bagi yang terbiasa sarapan. Bagi yang tidak sarapan jawabannya justru kalau sarapan sakit perut. Justru kalau sarapan saya jadi ngantuk. Benar ya? Ya, justru kalau
kok saya jadinya nggak konsentrasi belajar gitu. Nah itu adalah pola pikir. Oh baik, Ibu Bapak Guru yang terhormat, mungkin nantinya di sekolah masing-masing untuk bagian kantin itu boleh ya Bu ya, disarankan. Ada programnya ya Bu? Masya Allah, ya benar. Jadi Ananda, menurut penelitian Ibu secara pribadi, karena kebetulan dinasnya di sebuah sekolah di Pekanbaru, itu kalian yang generasi tahun 90-an apalagi 2000-an memang tidak disuguhkan menu itu, sehingga nggak suka gitu. Nggak apa-apa, tapi jangan sampai ketidaksukaan kita berakibat pada generasi berikutnya. Artinya apa? Ananda hari ini sudah SMA. Mohon maaf sebelumnya kalau sedikit kalimatnya agak ke dewasa ya. Mungkin 3 tahun lagi ada yang mau nikah. Mungkin 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi ketemu jodoh. Kita nggak pernah tahu. Nanti kalian yang berada di sini punya generasi berikutnya anak-anak. Kalau kalian aja nggak bisa menemukan sumber zat gizi terbaik untuk tubuh, khawatirnya itu diturunkan ke anak. Itu yang tidak boleh. Seluruh peserta dan tamu undangan terlihat antusias mengikuti rangkaian acara. Tim juri yang terdiri dari ahli gizi, Ketua Dharma Wanita, dan Ketua Indonesian Chef Association atau ICA BPD Riau turut memberikan penilaian yang ketat terhadap setiap menu yang disajikan. Memastikan bahwa selain lezat dan menarik, makanan yang disajikan juga memenuhi standar gizi yang seimbang. Setelah melalui rangkaian lomba yang kompetitif dan penuh kreativitas, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman para juara. Setiap peserta telah berusaha menampilkan yang terbaik dalam menyajikan menu berbahan pangan lokal dengan sentuhan inovasi yang tidak hanya memikat dari segi rasa, tetapi juga memperhatikan kandungan gizi yang seimbang. Para juri yang berjumlah 5 orang akhirnya memutuskan hasil penilaian mereka setelah melakukan pengecekan dan penilaian ketat terhadap setiap sajian. Kriteria penilaian meliputi aspek cita rasa, presentasi, kreativitas dalam menggunakan bahan pangan lokal, serta keseimbangan gizi dari setiap menu. Juara pertama dalam lomba ini jatuh kepada Kota Dumai dengan hidangannya bernama Sultan Kale setelah mengalahkan Kabupaten Kampar yang menjadi juara 2 dan Kabupaten Bengkalis sebagai juara 3. Sedangkan untuk harapan 1 diraih oleh Kabupaten Siak dan diikuti oleh Kabupaten Pelalawan sebagai harapan 2 dan Kabupaten Rokan Hilir untuk posisi harapan 3. Kabupaten kota yang menjadi pemenang mendapatkan penghargaan berupa piala, uang tunai, dan hadiah menarik lainnya sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan inovasi mereka dalam mendukung keberlanjutan pangan lokal di Provinsi Riau. Reno, selaku peserta dari perwakilan Kabupaten Kampar, mengatakan tidak menyangka atas kemenangan mereka pada kegiatan ini dan berharap anak-anak khususnya di Provinsi Riau tidak pilih-pilih dalam mengkonsumsi makanan. Kenapa kami memilih untuk menu kami yang kami sajikan itu? Dikarenakan untuk umbut kelapa dan talas itu banyak tumbuh di daerah kita, bahkan di setiap pekarangan talas bisa tumbuh. Dan untuk umbut kelapa itu kandungannya banyak dan juga bagus untuk anak-anak sekolah. Dengan tujuan kita untuk anak umur 7-9 tahun, itu tentunya. Harapan kami anak-anak dapat menikmati masakan dengan tidak memilih-milih jenis masakan dari mana bahannya. Tidak hanya sekedar lomba dan seremonial saja, acara ini juga diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong penggunaan bahan pangan lokal serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
Jadi kegiatan ini dilaksanakan untuk mengenalkan atau memasyarakatkan kegiatan B2SA, pola konsumsi B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan memanfaatkan pangan lokal yang ada di Provinsi Riau sehingga masyarakat lebih luas memahami terkait pola konsumsi penganekaragaman pangan lokal yang ada di Provinsi Riau. Ya. Sebetulnya kendalanya secara teknis di lapangan kita hanya tinggal mengedukasi, lebih meluaskan sosialisasi dan edukasi kepada setiap lapisan masyarakat, baik dari anak-anak sekolah, anak kecil hingga usia dewasa gitu. Jadi harapan kedepannya kami dengan agenda hari ini, kami berharap bukan hanya sebatas dari acara formal atau seremonial pada hari ini, tapi apa menu yang telah dilombakan di tiap kabupaten kota itu betul-betul dapat diimplementasikan di masyarakat hingga di tingkat desa. Dengan berakhirnya pengumuman para juara, festival pangan lokal kali ini resmi ditutup. Namun semangat untuk terus mempromosikan pangan lokal dan edukasi gizi seimbang akan terus dilanjutkan dalam program-program berikutnya. Demikian pemirsa Lomba Cipta Menu Beragam, bergizi seimbang dan aman yang kita laksanakan pada hari ini. Dengan memanfaatkan pangan lokal, kita bisa memanfaatkan sumber karbohidrat lain selain nasi, dan kita sudah menyaksikan beragam jenis makanan yang disajikan oleh peserta lomba. Sekian pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.